Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 8 Juni tahun 2025, kebenaran firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan akan mengangkat judul Doamu Sedang Dijawab Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-15. Ya, saudaraku, Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, ada baiknya untuk kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Di hari Minggu yang penuh sukacita dan damai sejahtera ini kami mohon Tuhan, Engkau memimpin dan mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saudara sudah sering kali mendengarkan kebenaran firman yang berbicara mengenai doa, jawaban doa, janji Tuhan, penggenapan janji firman Tuhan, formula bagaimana cara berdoa yang manjur yang dijawab Tuhan, dan banyak lagi. Dan biasanya untuk setiap khotbah-khotbah itu, nas firman Tuhan yang baru saja kita baca ini akan selalu menjadi acuan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apakah saudara setuju? Apakah saudara percaya dengan firman ini? Ya, kita semua percaya. Namun ada masalahnya di sini. Dengan masuknya konsep teologi kemakmuran, firman ini biasanya akan dipelintir semata untuk memuaskan hawa nafsu dari pembacanya, memuaskan keinginan-keinginan. Jadi hampir selalu ayat firman ini dipelintir atau disetir untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak sesuai konteks pembacaan firman Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh membaca Alkitab dengan jujur apa adanya, hampir tidak ada pengajaran firman Tuhan yang membenarkan hedonisme atau kehidupan duniawi yang penuh dengan kemewahan. Bahkan doa Bapa kami pun sama sekali jauh dari kata kemewahan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gak ada di dalamnya permintaan-permintaan yang ya seperti yang diajarkan dalam konsep-konsep teologi kemakmuran. Jadi Bapak Ibu Saudara, bacalah ayat firman Tuhan ini dengan lengkap, dengan sungguh. Sekali lagi, jangan menjadi jemaat yang terbiasa mencomot satu ayat dan menjadikan ayat itu sebagai landasan untuk menuntut Tuhan atau mengklaim janji Tuhan. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata di dalam Yohanes 15, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oleh sebab itu Tuhan, aku dengan iman meminta, bolehkah Tuhan memberikan aku 1 unit mobil Maserati? Atau kalau tidak keberatan Tuhan, seri Ferrari sekian. Waduh, saudaraku ya. Akhirnya ya ada orang-orang yang bersaksi, saya berdoa seperti itu Pak. Dan 1 bulan kemudian kita mendapatkan janji Tuhan. Tapi benarkah seperti itu? Benarkah manjur seperti itu? Konsep seperti itu? Banyak kali, maaf ya,
Orang-orang yang mengajarkan ini banyak kali penipu. Karena dalam perjalanan saya ikut Tuhan, Tuhan itu tidak semurah itu. Ada doa-doa kita yang bahkan tidak dijawab oleh Dia. Atau dengan kata lain, tidak langsung dijawab oleh Dia. Dijawab atau tidak jawab itu sebenarnya tidak penting. Yang paling penting itu adalah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara berdoa, Tuhan, aku jatuh cinta kepada Dia, Tuhan kekasihku, pacarku, Tuhan aku berdoa supaya dia bisa jadi istriku, Tuhan. Wah, saudara berdoa, tapi kemudian di tengah jalan saudara putus. Saudara pacaran lagi, saudara berdoa seperti itu, kemudian putus lagi. Akhirnya saudara malah menikah dengan orang yang lain lagi, saudaraku ya. Kenyataannya bukan pacar yang kau doakan yang akhirnya jadi pasangan hidup. Karena sekali lagi, rencana Tuhan itu yang terbaik. Makanya kalau kita baca ayat firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini persyaratannya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, sudah enggak? Kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus. Ya, kalau saudara tinggal di dalam Yesus, dan firman Tuhan, Sang Firman atau Roh Kudus Sang Firman itu, Roh Yesus itu tinggal di dalam saudara, sudah enggak? Ya, pertama kita tinggal di dalam Tuhan. Kemudian Tuhan yang tinggal dalam kita. Kita mengasihi Tuhan. Kita dipenuhi oleh firman-Nya. Kita dipenuhi oleh kebenaran-Nya. Kita dipenuhi oleh kasih setia-Nya. Kita dipenuhi oleh ajaran-ajaran didikan dalam hati dan pikiran kita. Kira-kira masih pengen gak saudara minta hal-hal yang duniawi? Ketika engkau tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam engkau, masih pengen gak saudara berdoa, Tuhan aku mau ya rumah mewah Tuhan. Kalau boleh harganya yang 10 miliar lah. Saudara ya, minimal lah Tuhan, seperti itu. Kalau saudara masih punya keinginan seperti itu, menurut saya, saudara masih belum tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus masih belum tinggal dalam hidup saudara. Karena pada akhirnya permintaan-permintaan seperti ini permintaan-permintaan yang egois, yang duniawi, yang penuh dengan hawa nafsu. Saudaraku, saya juga bisa sih minta seperti itu. Tapi saya mengurungkan niat saya dan saya hanya bisa percaya saja. Ya Tuhan, Dia baik, Dia tahu, dan Dia menyelidiki apa yang diinginkan hatiku. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini berkaitan sama khotbah saya di hari Jumat kemarin, saudaraku ya. Di hari Jumat kemarin itu pembahasan saya mengenai kebaikan Bapa Surgawi. Jadi di dalamnya saya ada membahas mengenai kalau engkau Bapa yang jahat aja tahu memberi pemberian yang terbaik. Saya ada kasih ilustrasi bahwa ketika anak saya butuh sesuatu, saya cuma nguping dari dalam kamar, mendengar obrolan anak saya dengan istri, saya mendengar segala keinginannya. Dan saudara tahu, saya cerita bahwa kemudian saya cari di marketplace apa yang dia mau. Atau kalau tidak, istri saya ngomong sama saya, tuh anakmu tuh pengen dibeliin ini. Saya langsung satset, langsung bergerak cepat, saya nyari apa yang dia inginkan. Ya, saudaraku lihat, inilah kebaikan Bapa. Kalau saya aja Bapa di dunia ini yang jahat, yang berdosa aja tahu ngasih yang terbaik buat anak, apalagi Bapa Surgawi. Saya mau kasih tahu, kalau saya aja yang bisa dengar celetukan dari dalam kamar, diam-diam saya dengerin keinginan hati anak saya dan saya wujudkan. Bapa Surgawi juga sama. Dia tahu bahkan sampai ke dalam hatimu. Bahkan sebelum engkau mengucapkannya, doamu, permintaanmu, Dia tahu. Makanya kalau orang yang akhirnya menggunakan deklarasi firman Tuhan, mendeklarasikan ayat firman Tuhan, mengklaim janji Tuhan, bagi saya itu, ini kamu hubunganmu anak sama bapak atau nasabah sama
pihak asuransi, saudaraku. Saudara kayak ngeklaim-klaim menuntut hak saudara, itu bukan anak dan bapak namanya. Anak dan bapak itu nggak kayak gitu. Seorang anak yang paling penting ialah, bagi saya dalam mengikuti Tuhan, kesimpulan saya nih ya, orang boleh menggambarkan di luar sana, teologi kemakmuran boleh menggambarkan bahwa pencapaian tertinggi itu adalah diberkati berlimpah-limpah. Punya mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri, pakai outfit mahal. Tapi dalam pengiringan saya akan Tuhan, saya menyadari satu hal, bahwa yang paling penting bagi Tuhan itu ialah engkau tetap berjalan bersama Yesus dan engkau karaktermu dibentuk, didewasakan. Kau yang pemarah, kau akan diajar sabar. Engkau yang suka khawatir, engkau diajar percaya. Engkau yang suka kasar, engkau diajar yang lemah lembut. Engkau yang tadinya kurang ajar, engkau akan diajar yang namanya punya empati, punya kasih sayang. Pembentukan karakter ini, itulah yang disebut dengan firman Yesus tinggal dalam hidup saudara. Artinya firman itu menjadi daging dalam hidupmu. Perbuatanmu, tindak tandukmu, tutur katamu tuh mengalami pembaruan. Itu yang paling penting, keselamatan jiwamu. Jadi orang yang diselamatkan itu hampir selalu perubahan hidupnya itu akan menunjukkan ke arah mana dia melangkah. Saudara paham maksud saya? Kalau saudara adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara berkata, aku sudah diselamatkan. Perbuatan buah-buah kehidupanmu akan menunjukkan apakah engkau menuju surga atau engkau menuju neraka. Itu kelihatan dari perbuatanmu, dari buah kehidupanmu. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, kata Rasul Yakobus ya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi hampir selalu orang yang percaya kepada Yesus, tentu ia akan mengalami pembaharuan budi, perubahan karakter. Pasti. Kalau makin hari makin mirip setan, berarti dipertanyakan loh imannya. Dipertanyakan keselamatannya. Dipertanyakan kekristenannya. Saya nggak bilang bahwa saudara percaya Yesus langsung berubah 100%, langsung jadi baik, sempurna, enggak. Ini adalah pembaharuan seumur hidup, bahkan sampai mati. Saya aja masih banyak hal yang buruk-buruk yang masih belum berubah, saudara, yang harus dikikis oleh Tuhan. Setiap ranting-ranting yang tidak berguna harus dipotong, dipangkas, dibersihkan supaya saya berbuah lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan rusak kebenaran firman ini dengan rakusnya hati kita. Rakusnya hawa nafsu kita yang semata-mata berkata bahwa firman ini melayakkan kita untuk meminta. Jadi kita menyalahgunakan kebenaran firman Tuhan untuk menuntut Tuhan menggenapi janjinya. Itu namanya nggak sopan, saudaraku ya. Maksa-maksa Tuhan, itu namanya anak kecil. Nuntut terus dari Tuhan, minta ini itu kan anak kecil ya. Orang dewasa secara rohani tidak seperti itu. Walaupun memang Alkitab mengajarkan bahwa kita harus jadi seperti anak kecil. Tapi Alkitab juga berkata kita juga harus dewasa dalam Tuhan. Orang dewasa itu apa? Percaya. Kalau anak kecil nuntut, minta ngerengek-rengek terus. Kalau casingnya dewasa dan ngerengek-rengek, itu namanya tantrum tidak pada tempatnya, saudaraku ya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, jadi saudara tinggal dalam Yesus, saudara meletakkan hati dan pikiran saudara di dalam Tuhan, kemudian firman-Nya mulai dibentuk dalam hidup saudara, karakter saudara, maka jelas apapun yang kau minta sudah tidak lagi keinginan-keinginanmu. Jujur aja, kalau saudara sudah dipenuhi firman, mana ada saudara mikirin dunia ini, saudara nggak inginkan. Maka saudara akan berdoa untuk segala sesuatu yang urgent sifatnya. Tuhan, aku berdoa untuk tetanggaku, dia mengalami sakit ini, Tuhan jamah hidupnya, belas kasihani dia. Tuhan, aku berdoa untuk rekan kerjaku yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong belas kasihani dia. Semua doa-doa kita, permintaan kita tuh semuanya jadinya nggak egois. Tuhan, aku mau tolong dia, berkati aku Tuhan.
supaya aku bisa membantu dia. Tuhan, dia sedang kekurangan dan sebagainya. Ketika firman itu tinggal dalam hidup saudara, maka tidak akan ada lagi ruang untuk hawa nafsumu lagi yang kau ingin puaskan. Saya tidak bilang saya nggak punya hobi ya. Sampai sekarang saya tuh punya keinginan yang saya serukan kepada Tuhan dan saya tidak mendapatkan. Belum kunjung mendapatkan, sudah berapa tahun ini rasanya saya ingin dari 2021 zaman pandemi saudaraku ya. Saya selalu mengajukan kepada Tuhan, Tuhan aku minta. Ini Tuhan keperluanku Tuhan. Wah, saya lalu merayu Tuhan dengan berkata, ini nanti bisa dipakai untuk aku kerja Tuhan. Tapi gak ada uangnya untuk beli itu ya saudaraku, keinginan hati saya. Tapi jauh dalam hati saya tetap tidak meragukan Tuhan. Tuhan itu baik. Saya tidak meragukan bahwa dia pasti menjawab keinginan saya. Saya gak meragukan itu. Saya tahu ada waktunya. Dan Tuhan pasti akan beracara pada waktu yang tepat. Jadi bagian saya gini loh, ketika saudara minta kaya, kalau Tuhan itu baik, dia gak langsung kasih engkau kaya. Dia akan bentuk karaktermu, dia akan bentuk mentalitasmu, dia akan bentuk buah-buah dalam kehidupanmu dulu. Setelah itu, ketika engkau sudah bersuka cita, ketika engkau sudah penuh, baru kau akan dikasih yang namanya kekayaan. Tapi ketika engkau beroleh kekayaan, kau akan merasa bahwa Tuhan, aku merasa bersuka cita oleh karena engkau membentuk hidupku. Kekayaan itu cuma, ya jadi gak ada apa-apanya. Jadi fokus kita tuh gak sama kekayaan saudaraku. Ada orang-orang yang gak siap kaya, lalu diperkaya oleh karena mungkin dia rajin bekerja keras dan sebagainya. Tapi kemudian kekayaan itu mengalihkan perhatiannya. Kekayaan itu kadang membuat orang bisa jadi arogan. Kekayaan itu kadang membuat orang, pria-pria juga bisa jadi tidak setia dengan istrinya. Jadi bersyukur yang paling utama itu bukan menerima berkat yang banyak, tetapi firman tinggal dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau sudah berdoa di hadapan Tuhan dengan kejujuran, dengan tulusan hati, percayalah bahwa Tuhan sedang menjawab doamu. Jangan ragukan kasih-Nya, jangan ragukan kesetiaannya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh bertumbuh dalam kebenaran, dalam pengharapan, dalam kasih yang sejati. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, perlengkapi kami dengan iman yang teguh Tuhan, supaya kami tidak meragukan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami mempercayai Engkau, kami yang khawatir, kami yang cemas, kami yang dikuasai ketakutan. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.